warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita mohon perlindungan agar kita selamat hidup dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para guru, para siswa, para mahasiswa yang mencintai karya sastra. Perbincangan kita sekarang berkaitan dengan apresiasi puisi. Banyak sekali yang harus kita lakukan dalam mengapresiasi puisi. Kalau pada konten terdahulu apresiasi puisi kita akan membandingkan mantra dan puisi mantra. Membandingkan dalam arti kata begini, sejauh mana pengaruh mantra itu dalam puisi Sutarji yang dikatakan puisi mantra. Seperti yang saya katakan bahwa Sutarji itu bukan membuat mantra, tapi dia dengan pengakuannya, Sutarji mengatakan bahwa dia bertolak dari mantra. Ada pengaruh mantra. Namun setelah saya telaah, dia lebih jauh dari itu. Tidak hanya sepenuhnya terpengaruh dengan mantra, tapi ada sesuatu yang baru dikemukakan oleh Sutarji dalam karyanya, seperti halnya metafor, seperti halnya juga berkaitan dengan tipografi dan diksi. Semuanya mempunyai aroma tertentu. Sutarji membawa aroma tertentu dalam perkembangan perpustakaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, meskipun Sutarji sudah memproklamirkan puisi mantra, bukan berarti orang berbondong-bondong seperti halnya ketika zaman Khairil, orang berbondong-bondong membuat puisi mantra. Artinya masih ada orang yang eksis dengan jalurnya sendiri. Salah satu diantaranya adalah Rendra. Rendra, kalau W.S. Rendra, kalau kita telusuri karya-karyanya, sama halnya dengan Khairil. Dia juga menulis puisi-puisi romantis. Kita bisa lihat puisinya, kayak Serenada Jingga misalnya. Begitu romantis saja-sajanya. Kemudian dia juga bicara tentang religius. Ketika dia beramal Katolik, dia bicara tentang perjalanan Yesus. Bahkan di akhir hayatnya, dia mengatakan, dia bicarakan tentang ketuhanan. Ketika kita tahu bahwa Rendra itu, ketika dia nikah dengan Ken Zoraida, kemudian dia jadi mu'alaf, masuk Islam. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi ada dua hal yang menandai Rendra sebagai penyair. Yang pertama, Rendra dikenal dengan puisi-puisi protesnya yang berirama, yang bernuansa puisi poster. Bukunya kumpulan puisi potret pembangunan di dalam puisi itu sempat dilarang dalam Orde Baru. Ketika di Orde Baru sempat buku itu terbit dan dilarang beredar. Saya kebetulan mendapati buku itu. Salah satu diantaranya puisinya masalah sebatang lisong. Mengisap sebatang lisong, melihat kota Jakarta, memprotes tentang kondisi di Jakarta. Namun demikian, di sisi lain, W.S. Rendra terkenal dengan penulis balada. Beberapa puisinya bernuansa balada. Rik dari Corona, balada terbunuhnya Abno Karpo,
nyanyian angsa itu salah satu di antara beberapa puisi yang ditulis oleh Rendra tentang puisi yang bernuansa balada. Pada penjelasan saya terdahulu, bahwa saya katakan pada Anda bahwa syair, puisi berpola, pada hakikatnya bicara tentang hikayat. Isinya tentang hikayat, meskipun ada bicara tentang masalah perasaan. Tapi bicara hikayat. Karena itu saya katakan bahwa syair itu puisi berpola yang mempunyai dua kelamin. Dua kelamin yang saya maksudkan adalah di satu sisi ia termasuk saja karena ditulis berdasarkan bait per bait, kemudian pola bait lariknya dan pola baitnya itu terpola, bahkan ia punya irama tersendiri, karena itu kita kategorikan puisi berpola. Tapi di sisi lain, ia juga mempunyai unsur intrinsik fiksi. Terlepas dari syair sebagai bentuk karya sastra yang mempunyai dua tapak, satu sisi dia sebagai puisi, sisi lain dia sebagai fiksi. Nah, bagaimana pula dengan puisi balada? Puisi balada ini sedikit banyaknya tentu kalau menurut pendapat kita itu terpengaruh dengan syair. Karena bagaimanapun syair itu lebih dahulu berkembang daripada puisi balada. Nah, puisi balada ini kategorinya puisi naratif, puisi yang bercerita, dan tentu juga karena dia puisi naratif, puisi balada dia tentu juga memuat unsur-unsur fiksi di dalamnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa membandingkan apakah benar pola-pola syair itu terdapat dalam pola puisi balada. Tentu kita akan pilih membandingkan syair-syair klasik kayak syair burung pingai, syair-syair Melayu. Nah, itu yang kita bandingkan dengan puisinya W.S. Rendra. Di mana titik temunya, di mana titik pisahnya. Nah, kita bisa menyimpulkan nanti dari riset kita melakukan perbandingan antara syair yang berisikan hikayat dengan puisi balada W.S. Rendra. Unsur-unsur mana yang ada titik kesamaannya, titik temunya. Anda bisa lakukan itu, pengamatan itu, mulai dari unsur-unsur yang berkaitan dengan tema, berkaitan dengan amanat, berkaitan dengan larik, pola larik, berkaitan dengan pola bait, dan berkaitan dengan pola rima, terutama rima akhir, dan unsur-unsur lainnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita membandingkan, kita menguraikan dulu syair, karena itu puisi yang terbuat, puisi berpola, lalu kita lihat, kita nilai unsur-unsur yang dominan pada syair itu, lalu kita bandingkan dengan puisinya Rendra, puisi baladanya Rendra. Dengan demikian, dengan kita menyandingkan kedua unsur itu, kita membedah kedua unsur itu, kita tahu titik temu dan titik pisahnya puisi Rendra itu. Nah, ini yang dapat kita lakukan perbandingan. Tentu apa yang kita bandingkan, setiap unsur
setiap unsur. Nah, kalau misalnya kita kemarin membandingkan mantra dengan puisi mantra Sutarji, sekarang syair dengan puisi baladanya W.S. Rendra. Nah, kalau seandainya pada saya itu apakah peristiwa dan sesuai dengan tahapan alur tradisional, apakah mengikuti alur itu? Dan lalu bagaimana pula dengan Rendra? Apakah ia juga menggunakan alur sesuai dengan apa yang kita katakan? Berarti begini, ketika kita membandingkan itu, yang pertama sekali yang kita ambil adalah unsur-unsur puisinya, unsur-unsur sajaknya. Nah, saya katakan dua istilah ini, unsur sajak berarti secara konvensi dua wujud itu, syair dan balada Rendra, jelas itu kategorinya sajak karena dia batang tubuhnya menggunakan bait. Lalu tentu yang kita lihat dulu adalah unsur-unsur puisinya. Apa itu unsur puisinya? Unsur-unsur intrinsik pada puisi. Berarti kita melakukan dua penilaian. Nah, kemudian baru kita lihat unsur-unsur fiksinya. Karena balada juga, kalau boleh kita menggunakan istilah, dia bicarakan tentang kisah, puisi narasi. Kalau kita gunakan istilah lama, istilahnya syair, dia juga bicarakan tentang hikayat. Tapi tentu pada syair, hikayat diceritakan itu adalah hikayat yang hidup, yang ada di dalam masyarakat tradisi. Karena syair itu digunakan sebetulnya sebagai dokumentasi atau upaya mereproduksi sastra orality yang sudah terlebih dahulu ada pada masyarakat, dikenal oleh masyarakat. Itu pada mulanya. Kalaupun tidak, unsur-unsur yang ada, peristiwa-peristiwa yang ada pada masyarakat dijadikan kisah hikayat di dalam syair, sehingga masyarakat dapat mengikuti perjalanan hikayat itu secara sempurna melalui syair. Nah, sedangkan baladanya W.S. Rendra tentu bicarakan bukan pada masa sastra klasik. Kita tahu bahwa W.S. Rendra itu mulai berkreativitas tahun 70-an. Pada zaman Orde Baru. Nah, tulisan-tulisan puisi baladanya tentu berkaitan dengan kehidupan sosial yang ada pada masyarakat pada masa itu. Misalnya masalah pejuang yang dibuat oleh W.S. Rendra, balada terbunuhnya Abno Karpo itu berkaitan dengan masa perjuangan. Kemudian Rick dari Corona, idenya ketika dia pas mendapat pendidikan di Amerika. Lalu nyanyian angsa tentang pelacur, tentu mungkin inspirasinya tentang kehidupan pelacur, nasib pelacur tua yang ada di Jakarta atau di kota lain yang ada di Indonesia. Berarti ada dua sumber inspirasi sesuai dengan masanya. Namun demikian, yang namanya unsur fiksi dapat saja unsur itu tidak jauh berbeda. Ya, kalau memang karya itu fiksi murni, bisa jadi misalnya alurnya itu bolak-balik atau alur mundur dan sebagainya. Tapi ini kan tidak. Ini merupakan alur yang lazim dipahami oleh orang tentang kisah perjalanan hidup orang. Biasanya menggunakan alur maju. Namun demikian, tentulah kenyataan riset Anda, cara membandingkan dari dua karya itu
eh, yang membuktikannya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana cara membuktikannya? Salah satu caranya adalah dengan cara paraparase. Memparaparasekan syair dan memparaparasekan balada rendra. Dengan cara itu kita dapat lebih lentur lagi membicarakan tentang unsur-unsur fiksi dalam karya syair dan dalam karya baladanya rendra. Saudara-saudara sekalian, dengan cara demikian kita dapat mengetahui apakah ketika disandingkan antara syair dengan balada rendra itu timbul semacam kesamaan, dan ini teori yang kita gunakan kajiannya antar teks, atau yang katakan orang ada yang memahami itu interteks, yaitu kita membandingkan dua naskah, dua puisi. Apa yang kita bandingkan? Ya masing-masing unsur. Tadi seperti yang saya katakan, temanya itu bagaimana? Tentulah mungkin ada kesamaan tema sesuai dengan perhatian penyairnya. Apakah memang unsur-unsur kayak pada periode tertentu dalam fiksi kita tahu tema-temanya, trennya itu bicara persoalan, misalnya persoalan romantis, aliran-aliran yang romantis, dan bisa jadi juga amanatnya, apakah amanat itu lebih banyak amanat tersurat atau amanat tersirat, dan kemudian bagaimana pula dengan tokohnya, apakah tokoh itu secara eksplisit atau secara implisit, lalu dari sudut pandang orang pertama atau orang kedua, dan banyak lagi unsur-unsur yang bisa kita bahas. Nah, sehingga kita sampai pada satu kesimpulan tentang balada dan syair ini. Bisa jadi ini dua karya yang bisa beriringan. Artinya kita bisa mensosialisasikan sastra berpola yang dikategorikan sastra klasik atau sastra lama pada anak-anak didik, pada para pecinta sastra, dan juga berbarengan dengan itu pada konsep modernnya kita bisa memperkenalkan karya balada W.S. Rendra yang polanya hampir sama dengan syair kalau memang itu jadi kesamaan. Jadi dua bentuk karya ini bisa bersandingan dan mungkin saja nanti akan muncul ciptaan-ciptaan baru. Seperti yang saya katakan pada Anda bahwa ini karya dalam posisinya dalam karya sastra itu mempunyai dua kaki. Wujudnya atau mempunyai dua kelamin. Wujudnya jelas tidak bisa kita mungkin lagi dia kategorinya saja. Karena dia menggunakan wujud, konstruksinya itu menggunakan bait. Tetapi kalau kita bicarakan unsur fiksinya, unsur cerita, karena unsur cerita otomatis cerita tidak mungkin tidak ada tokoh, cerita tidak mungkin tidak ada setting. Nah, cerita tidak mungkin tidak ada peristiwa. Nah, kita akan menemukan unsur-unsur fiksi di dalamnya. Berarti karya syair dan balada mempertemukan dua genre sastra, yaitu genre puisi pada satu sisi dan genre fiksi pada sisi yang lain. Nah, inilah yang harus dicermati. Kenapa kita bahas ini? Jangan sampai
kita terlalu kaku membicarakan unsur intrinsiknya puisi atau unsur intrinsiknya fiksi. Karena bukan tidak mungkin akan muncul pemikiran, kenapa kok ada unsur fiksi pada puisi? Sementara kita mengakui bahwa syair itu adalah kategorinya puisi berpola. Balada itu puisi bebas. Penyebabnya adalah karena isinya, kalau di syair itu kita mengenal namanya hikayat, kalau balada kita boleh katakan kata modernnya, kata kekiniannya bicara tentang kisah. Nah, hikayat dan kisah itu bersinonim, sama. Nah, jadi kalau dalam masyarakat kita ada kisah, ada hikayat, ada tambo, pada prinsipnya itu sama. Membicarakan tentang sesuatu yang dicermati oleh penyair. Nah, semoga dengan kajian seperti ini menambah pemahaman kita, tingkat apresiasi kita terhadap dua bentuk puisi. Yang satu berkedudukan puisi berpola, syair. Yang kedua puisi bebas, balada. Dengan menggandingkan kedua itu, kita mungkin dapat menemukan titik temu dan titik pisahnya. Dan semakin pahamlah kita kenapa balada tidak dikatakan dia syair dan syair tidak dikatakan dia puisi balada. Mari kita mencoba mengamati hal itu, dan semoga tingkat apresiasi kita terhadap dua karya ini lebih mendalam. Saya ingatkan lagi bahwa berarti kita mengkaji pada dua unsur intrinsik. Yang pertama unsur intrinsik pendekatan intrinsiknya puisi. Yang kedua unsur intrinsik yang berkaitan dengan unsur prosanya. Karena kedua karya sastra ini seperti yang saya katakan pada Anda mempunyai dua dimensi. Nah, dengan membandingkan itu kita dapat mengetahui titik temu dan titik pisahnya. Mari mencoba, dan silahkan Anda mengenal lagi, mudah-mudahan Anda bisa mengenal lagi sastra klasik, syair-syair klasik, dan juga mengenal lebih dekat juga balada-baladanya W.S. Rendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.